Hai adik-adik Jupiter, gimana kabar kalian semua hari ini? Hari ini Kak Michelle merasa sangat luar biasa dan siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Gimana kalau kalian pasti sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Semua sudah siap? Kalau gitu sekarang Kak Michelle ingin kita semua untuk lipat tangan dan tutup mata. Kak Michelle akan berdoa nih, jadi ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul untuk memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami supaya kami taat mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Kalau semua sudah siap, sekarang waktunya lipat tangannya dan kunci mulutnya. Tidak ada yang berbicara lagi. Kak Michelle akan menyampaikan firman Tuhan minggu ini. Minggu ini Kak Michelle ingin menceritakan tentang seorang raja bernama Raja Yosafat. Nih kira-kira seperti ini dulu wajahnya si Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini waktu itu pada zaman dahulu sekali dia masih muda waktu dia menjadi raja di Yehuda. Pengalamannya belum terlalu banyak waktu itu. Tapi meskipun dia muda dan belum punya pengalaman banyak, Alkitab menceritakan kalau dia hidup taat dan mengasihi Tuhan. Dia selalu rajin nih menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi suatu hari ada seseorang yang datang membawakan kabar buruk kepada Yosafat dan rakyatnya. Ternyata ada sebuah pasukan yang besar sekali yang ingin datang melawan berperang Yosafat dan rakyatnya. Wah, dia musuhnya tuh gak sedikit loh, melainkan banyak sekali karena pasukannya itu besar. Ibaratnya nih itu kayak satu orang lawan 10 orang. Bayangkan coba kalian kalau kalian yang menjadi Yosafat. Yosafat masih muda sama kayak kalian dan belum punya banyak pengalaman menjadi raja. Yosafat takut. Ya, dia merasa takut karena dia pasti kalah kalau dia berperang melawan musuhnya itu yang banyak sekali jumlahnya dan besar sekali pasukannya. Lalu apa yang Yosafat lakukan dalam ketakutannya? Apakah dia lari? Oh tidak. Apakah dia ngumpet mungkin di balik bantal? Tidak juga. Jadi apa dong yang Yosafat lakukan? Ayo sekarang dengarkan kakak baik-baik ya. Ternyata yang Yosafat lakukan saat dia ketakutan adalah berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Bahkan bukan Yosafatnya doang, melainkan Yosafat mengajak semua orang yang ada di kerajaannya untuk berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Wah, Tuhan senang sekali ketika anak-anaknya berdoa, meminta tolong kepada Dia. Tuhan pun akhirnya berjanji melalui nabinya kalau Dia akan membantu Yosafat. Dan kalau Tuhan sudah berjanji nih, pasti akan Dia tepati. Tuhan berjanji kalau Tuhan yang akan berperang, bukan Yosafat dan bukan tentaranya, melainkan Tuhan sendiri yang akan turun berperang. Nah, sadarkah kamu kalau Tuhan itu selalu menolong kita loh? Tuhan menolong kita saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kesulitan menaati firman Tuhan. Bahkan saat teman-teman kita misalkan gak mau main sama kita atau menjauhi kita, Tuhan selalu ada menolong kita. Tuhan juga selalu menolong papa dan mama di rumah. Jadi habis ini kalian bisa bilang nih ke papa dan mama, Pa, Ma, Tuhan selalu menolong kita setiap waktu loh. Saat mendengar kalau Tuhan berjanji untuk menolong mereka, Yosafat dan rakyatnya semua langsung bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan suara yang keras. Engkau ajaib Tuhan, Engkau setia, kasih setiamu selama-lamanya. Ajaib perbuatanmu, sungguh besar kuasamu. Kira-kira mungkin seperti itu mereka memujinya. Atau mungkin mereka juga nyanyi lagu seperti kita kalau di sekolah minggu.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ada yang masih ingat lagu itu? Coba siapa yang tadi saat memuji Tuhan bernyanyi dengan sungguh-sungguh? Keesokan harinya, mereka pun sudah siap. Ada yang membawa senjata nih untuk berperang, tapi ada juga yang bersiap-siap untuk memuji Tuhan lagi. Mereka sudah memilih nih siapa orang yang nanti akan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Mereka juga memakai pakaian yang bagus, sama kayak kalau kita mau ke gereja. Dan mereka akhirnya pun mulai bersorak-sorai memuji Tuhan dengan suara yang keras. Wah, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat sudah mulai, Tuhan akhirnya turun berperang dengan caranya yang luar biasa sekali. Raja Yosafat dan rakyatnya bahkan nggak pakai senjata yang sudah mereka bawa, nggak dikeluarin sama sekali. Akhirnya saat pasukan Yosafat sampai di tempat musuh, mereka semua kaget. Coba siapa yang bisa tebak kira-kira apa ya yang terjadi sama musuhnya Yosafat yang banyak sekali itu? Coba ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Nih deh kakak kasih tahu. Ternyata saat Yosafat sampai di tempat musuh, semua tentaranya yang banyak banget itu, semuanya sudah mati. Tidak ada satupun yang hidup. Jadi Yosafat dan pasukannya menang. Allah sudah memberikan kemenangan yang sangat besar kepada mereka. Mereka bahkan gak perlu lawan pasukannya sama sekali. Mereka hanya perlu mengambil barang-barang musuhnya. Dan Tuhan memberikan banyak loh. Mereka mendapatkan harta berharga, hewan-hewan ternak, semua barangnya yang bagus-bagus dan banyak sekali jumlahnya. Setelah itu pun Raja Yosafat nggak langsung lupain Tuhan. Dia malah mengajak rakyatnya lagi untuk bangkit dan bersorak-sorai memuji Tuhan lagi. Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar dan perkasa. Mungkin mereka nyanyi lagu yang tadi lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Jadi di hari itu Yosafat dan rakyatnya menang berkat Tuhan yang sudah menolong mereka. Kalau gitu sekarang Kak Michelle ingin mengajarkan ke kalian ayat hafalan untuk bulan November ini. Semua sudah siap kan? Ayat hafalan bulan ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Udah bisa semua? Coba sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 4. Isinya seperti ini. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sudah bisa semua? Coba kami ulangi sekali lagi ya. Coba ikuti kakak sama-sama. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kalau diucapin sama-sama, ayat hafalan kita bulan ini seperti ini. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sudah bisa semua? Hebat adik-adik Jupiter. Selamat menghafalkan ya. Sekarang Kak Michelle akan menutup ibadah minggu ini dalam doa. Kalau gitu semua ayo lipat tangan dan tutup mata lagi, ikuti doa Kak Michelle. Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar dan perkasa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan untuk memiliki Engkau dalam hidup kami. Berkati kami selalu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Thank you adik-adik Jupiter. See you guys next time. Bye-bye.